Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aimul Hasanah pada pembelajaran TIK untuk kelas 7 SMP Negeri 2 Nagrag. Pada minggu ini, Ibu akan membahas tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi. Apa kabarnya semuanya siswa-siswa Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada pembelajaran minggu ini, tujuannya yaitu siswa mampu menjelaskan peranan TIK dalam berbagai bidang di kehidupan sehari-hari. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa mengalami pergeseran yang sangat cepat atau berevolusi dengan begitu cepatnya. Tidak hanya dengan komputer, tapi dengan benda apapun mengalami banyak perubahan dengan cepatnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari manfaat TIK dalam bidang kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan yang kita alami sekarang ini yaitu salah satu diantaranya adalah e-learning atau pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan daring atau dalam jaringan. Seperti sekarang ini, kalian belajar tidak bertemu langsung dengan ibu, tetapi kalian belajar di rumah, ibu belajar di sekolah menyampaikan materinya. Yang kedua, pembelajaran melalui perpustakaan online. Jadi, kalian kalau kekurangan buku, kekurangan sumber belajar, bisa menggunakan materi atau sumber ajar dari online, misalnya dengan membuka Google atau dengan ruang guru dan lain sebagainya, atau mungkin dengan cara menonton televisi. Yang kedua yaitu dengan bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, salah satu contohnya adalah Smart Card. Smart Card itu adalah kartu riwayat kesehatan pasien, di mana dalam kartu ini tercatat riwayat penyakit sebelumnya ketika dia berobat, jadi tidak usah mendaftar lagi. Jadi riwayat penyakitnya sudah tersimpan di chip memori Smart Card tersebut. Yang kedua, contohnya USG 3 dimensi atau USG 2 dimensi juga ada, di mana fungsinya adalah dokter dapat melihat atau pasien juga, seorang ibu atau pasien bisa melihat kondisi kehamilannya, mampu melihat jenis kelaminnya kalau sudah besar bayinya, atau mungkin dokter juga bisa menganalisis penyakit seseorang dengan cara USG itu sebelum dia melakukan tindakannya gitu. Yang ketiga adalah jasa pengiriman. Jasa pengiriman adalah contohnya email. Dulu orang mengirim surat menyampaikan informasi dalam bentuk surat yang baru sampai sekitar 1 hari atau 2 hari atau bahkan berbulan-bulan baru sampai ke pihak penerima informasi. Tetapi pada zaman sekarang ini kita lebih mudah menggunakan email. Jadi pesan yang akan kita sampaikan dapat langsung diterima oleh penerima pesan tersebut. Yang kedua adalah contohnya cek resi paket. Ketika kita membeli barang secara online, kita pengen tahu sudah sampai di mana paketnya, kapan akan sampai. Jadi kita bisa mengecek resinya melalui aplikasi yang ada di online. Pada bidang pendidikan, kita akan dihadapkan dengan e-commerce atau manfaatnya adalah salah satunya diantaranya adalah online shop atau belanja online ya. Contohnya banyak, ada Blibli, ada Lazada, ada Shopee dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa membuat toko sendiri berjualan
sendiri dalam bentuk apapun, misalnya makanan atau pakaian atau apapun, tanpa kita harus memiliki toko gitu. Jadi lebih simpel, jadi lebih bisa menghemat biaya gitu ya. Yang kelima yaitu dalam bidang perbankan. Pada bidang perbankan ini contohnya adalah dengan adanya mesin ATM. Manfaat dari ATM ini sendiri, kita dapat melakukan transaksi tanpa kita harus pergi ke bank atau melakukan transaksi di hadapan teller. Jadi dengan mesin ATM ini kita lebih mudah karena ATM ini lebih banyak dijumpai dan tidak mengenal waktu. Jadi dalam 24 jam kita bisa melakukan penarikan uang atau transfer atau lain sebagainya dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu ada internet banking atau juga m-banking, mobile banking. Contohnya ini adalah salah satu aplikasi internet banking yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Pada aplikasi ini kita instalkan di HP. Jadi kita lebih mudah untuk mengecek saldo, transfer, pembayaran dan lain sebagainya. Kita lakukan dari HP tanpa harus datang ke ATM. Yang ketujuh adalah bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan ini ada 3 jenis dan soal ini sering muncul di UAS-UAS atau ulangan-ulangan ya. Jadi pada bidang pemerintahan ini dibagi 3, ada government to citizen atau dikenal dengan G2C. Maksudnya adalah pemanfaatan TIK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Yang kedua ada government to business, G2B dikenalnya, yaitu pemanfaatan TIK untuk melayani dunia usaha. Yang ketiganya adalah government to government, G2G, pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintahan. Yang kedelapannya, kita ada di bidang pertanian. Ya, salah satu contohnya yang lagi ngetren atau yang lagi beredar saat ini adalah kartu tani. Kartu tani ini adalah kartu yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani kecil utamanya. Jadi dengan orang petani berbelanja dengan menggunakan kartu ini, misalnya untuk membeli pupuk, dia akan mendapatkan harga subsidi atau harga yang lebih murah dibanding harga pupuk yang beredar di pasaran. Harganya lumayan jauh, hampir 3 kali lipat dibanding dengan harga di pasaran. Harga menggunakan kartu ini jadi jauh lebih murah ya. Atau salah satu pemanfaatan dalam bidang pertanian diantaranya yang lain adalah contohnya untuk mengecek harga pasar. Misalnya seorang petani panen, dia akan menjual dengan harga berapa, dia bisa menggunakan informasi atau menjual hasil pertaniannya dengan menggunakan sistem online atau dijual langsung tanpa melalui tengkulak begitu. Ya. Yang kesembilannya atau ini bagian terakhir, bidang sosial. Pada bidang sosial ini TIK mempunyai peranan untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Jadi masyarakat dapat lebih mudah mengetahui informasi, contohnya misalnya ada bencana alam, bagaimana kita harus membantu mereka menggalang dana dan menyalurkannya sehingga tepat sasaran bagi orang yang membutuhkan. Sebetulnya masih banyak bidang-bidang lain, mungkin kalian bisa mencarinya sendiri yang lebih yang lain yang tidak ibu bahas di sini. Pembelajaran minggu ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran TIK minggu ini dengan ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu tutup saja untuk minggu ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.